Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi Pusat Massa. Sebelum kami memasuki video pembahasan tentang pusat massa, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ramadan dengan NPM A1E024040. Dan saya Pinka Rahmadala dengan NPM A1E024004. Dan saya Sarinawati dengan NPM A1E024012. Dan saya Ulfa Putri Cia dengan NPM A1E024036. Saya Belvi Gazan Fernola dengan NPM A1E024038. Saya Juliana Bella Francesca dengan NPM A1E024046. Saya Rafisa Jati Astiningrum dengan NPM A1E024048. Baiklah teman-teman, di sini saya Juliana Bella Francesca akan menjelaskan lebih lanjut tentang pusat massa. Pusat massa adalah titik di mana seluruh massa suatu sistem dapat dianggap terkonsentrasi untuk analisis gerak. Pusat massa ini dapat ditentukan untuk sistem diskrit, terdiri dari sejumlah partikel atau kontinum massa tersebar merata dalam suatu benda. Apabila semua benda yang menyusun sistem bisa direduksi menjadi titik massa, di mana massa titik sama dengan jumlah massa benda, maka titik massa tersebut harus diletakkan di koordinat pusat massa agar gerakannya memenuhi hukum Newton seperti sistem benda awal. Massa benda kontinus. Benda-benda yang bentuknya teratur, lokasi pusat massa dapat ditentukan secara langsung. Bola homogen yang memiliki pusat massa di pusat bola. Tongkat homogen memiliki pusat massa di tengah-tengah tongkat. Kubus homogen memiliki pusat massa di pusat kubus. Untuk benda yang bentuknya tidak teratur, lokasi pusat massa tidak dapat ditentukan secara langsung. Tetapi kita dapat menentukan lokasi pusat massa menggunakan percobaan. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Ikat satu titik permukaan benda dengan tali gantung secara bebas, lalu bikin garis vertikal sejajar dengan tali melalui benda. Ikat titik benda lain dengan tali gantung secara bebas, bikin garis lain yang sejajar dengan tali melalui benda. Nah, dua titik perpotongan itulah yang disebut dengan lokasi pusat massa benda kontinu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pusat massa sistem benda besar. Jika kita memiliki benda besar, bagaimana menentukan pusat massa sistem benda tersebut? Kita bisa menggunakan persamaan massa 1 dikali R1 ditambah massa 2 dikali R2 ditambah massa N dikali Rn per massa 1 ditambah massa 2 ditambah massa N. Contohnya, pada gambar kita memiliki bola dan roda. Lokasi pusat massa masing-masing benda tersebut diketahui setelah digambar koordinat. Pusat massa masing-masing X1, Y1, Z1, dan X2, Y2, Z2. Jika roda massa M1 dan massa M2, maka pusat massa sistem dua benda tersebut adalah massa 1 dikali R1 ditambah massa 2 dikali R2 per massa 1 ditambah massa 2. Baiklah, kalian kan tadi sudah mendengarkan penjelasan materi pusat massa dari kelompok kami. Saya di sini akan menjelaskan salah satu penerapan pusat massa, yaitu dengan cara menentukan titik berat suatu bangun segi banyak. Di sini kami telah membuat bangun segi banyak, yaitu terdiri atas dua bangunan, yaitu adalah persegi panjang dan segitiga sama kaki. Langkah pertama, kalian harus menentukan titik tengah dari salah satu bangun ini. Misalnya saja kita buat misalnya saja kita ibaratkan yang persegi panjang adalah bangun 1 dan segitiga sama kaki adalah bangun 2.
kita tentukan dulu titik tengah dari persegi panjang, yaitu dengan cara cak mana Ki? Misalnya saja kita tentukan persegi panjang ini adalah bangun 1 dan segitiga sama kaki adalah bangun 2. Untuk menentukan titik tengahnya, kita membagi sisi-sisi yang bersangkutan. Matikan dulu. Setelah kita mendapatkan sisi-sisi yang yang berkaitan, kita bagi 2. Kemudian kau matikan tidak? Baiklah, setelah kita menemukan sisi-sisi yang berkaitan, lalu kita bagi 2. Untuk menentukan pusat massa, kita menggunakan rumus, yaitu X1 dikali L1 ditambah X2 dikali L2 dibagi L1 ditambah L2, yang didapatkan yaitu 15 anjir 13. Kalau X1 Baiklah, setelah kita mendapatkan sisi-sisi yang berkaitan, lalu kita bagi 2. Untuk menentukan pusat massa, kita menggunakan rumus X1 dikali L1 ditambah X2 dikali L2 dibagi dengan L1 ditambah L2. Kita akan mendapatkan nilai. Kemudian untuk menentukan koordinat Y, kita mengalihkan Y1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2 dibagi dengan L1 ditambah L2. Lalu kita akan mendapatkan kesimpulannya. Anjir lupa. 3. Disimpulkan titik berat yang didapatkan yaitu adalah 15 dan 13,5. Selanjutnya kami membuat gambar segi banyak yang berbentuk L. Untuk mengetahui pusat massa atau titik berat dari gambar ini, kita anggap saja gambar ini menjadi 2 bangun, yang mana bangun pertama yaitu berbentuk persegi panjang dan bangun kedua berbentuk persegi panjang juga. Untuk mengetahui titik berat dari persegi panjang ini, kita bagi 2 sisi-sisi yang saling berhubungan sehingga diperoleh hasil. Nah, untuk bangun yang selanjutnya caranya sama dengan membagi 2 sisi-sisi yang saling berhubungan sehingga diperoleh hasil. Dan mengetahui titik tengah dari kedua bangun, maka langkah selanjutnya kita jika sudah menemukan titik tengah dari kedua bangun, maka langkah selanjutnya kita mencari pusat massa atau titik berat dari segi banyak yang telah kita buat dengan menggunakan koordinat X dan Y, yang mana X1 dikali L1 ditambah X2 dikali L2 per L1 ditambah L2, dan untuk koordinat Y-nya yaitu Y1 ditambah, dan untuk koordinat Y-nya yaitu Y1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2 per L1. Mulai. Lalu selanjutnya itu koordinat Y, yang mana Y1 dikali L1 ditambah Y2 dikali L2 per L1 ditambah L2 sehingga diperoleh hasil. Jadi kesimpulannya yaitu titik berat atau pusat massa dari gambar yang telah kami buat yaitu 6,7, 10,6. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah menghitung titik tengah dari setiap bangun. Misalnya nih, di sini ada bangun persegi panjang. Ini kan panjangnya ada 7. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengalihkan titik yang saling bersangkutan, dan didapatkan hasilnya sebesar langkah yang ketiga yaitu setelah teman-teman
mendapatkan hasil titiknya, yaitu teman-teman melakukan perhitungan pusat massa, yaitu dengan cara tinjauan X dan Y, berdasarkan X dan Y. Yang pertama dengan cara X1 dikali L1, X2 dikali L2, X3 dikali L3, dan X4 dikali L4. Kemudian dibagi dengan X1 ditambah L1 ditambah L2 dan ditambah L3 ditambah L4. Didapatkan hasilnya seperti berikut ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.